Oke, halo selamat malam kawan cendekia semua. Terima kasih sudah bergabung ya tepat pada waktunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Kami sangat apresiasi ini semangat dan ketepatan waktu dari kawan cendekia semua. Oke, udah cukup banyak yang join ya. Ada 25. Alhamdulillah yang daftar sih ada sekitar 70 ya. Semoga nanti, segera menyusul nih teman-teman kita yang lainnya supaya kita bisa, sama-sama diskusi dan juga bertanya ya, banyak menggali ilmu dari pemateri kita malam hari ini. Oke, baik teman-teman semua, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih, teman-teman, apa kabar malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya semuanya. Coba kita cek ombak dulu nih, kira-kira ini dari kota mana aja ya? Kalau kami lihat sih beragam banget nih, dari seluruh Indonesia juga ada gitu ya. Coba yang udah hadir, kira-kira dari kota mana aja nih? Boleh di kolom chat ya. Dari Jember, Kak Anissa Rizkita. Oh, salam kenal Kak Anissa. Oh, dari Wonosobo, Makassar. Oh, mantap. Bekasi, Kak Maulida, Kak Uswatu, Garut, Bandung. Oke, Jogja. Wah, bener kan ya, beragam banget nih, Kak Hidayat. Banten, Sigi, Sulteng. Oke, Batu Sangkar. Dari Ausi juga ada nih. Wah, mantap nih. Kayaknya ini ya, temannya Kak Hidayat juga ya. Lok Sumawe. Jawa Timur, oke mantap. Oh, Kak Faiko dari Jember, salam kenal Kak Faiko. Kalau sama Kak Faiko, eh, saya udah kenal ya. Ya, oke. Ini juga ada eh, adik saya nih di perpustakaan juga ya, Kak Zakir ya. Kebetulan juga pesantren di Cirebon ya. Halo, oke, baik teman-teman ya. Oke, dari Jember, wah banyak nih dari Jember ya, luar biasa. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita baca dulu ya untuk tata tertibnya malam hari ini sebentar. Oke, ada yang dari Kalimantan juga. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan ya, teman-teman semua dari berbagai kota dan daerah di Indonesia ya, bisa silaturahmi, saling diskusi gitu ya, malam hari ini. Oke, baik. Teman-teman udah tampil ya di hadapan teman-teman untuk tata tertib webinar pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman masuki ruangan Zoom 5 menit sebelum webinar dimulai. Terima kasih nih teman-teman yang udah join tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, kawan cendekia diharapkan mute mic atau mematikan mic selama sesi materi ya, tapi sangat terbuka untuk bertanya. Silahkan boleh melalui kolom chat atau nanti saat sesi tanya jawab boleh open mic juga. Kemudian yang ketiga, kawan cendekia menggunakan nama asli ya supaya memudahkan interaksi ya antara kawan cendekia dan juga kami ya moderator dan pemateri. Kemudian kawan cendekia, moderator, dan pemateri diharapkan menggunakan virtual background dari kami. Kemudian yang terakhir, kawan cendekia diharapkan menjaga kondusifan selama acara dan mematuhi tata tertib yang ada. Oke, demikian ya teman-teman, semoga bisa dipatuhi nih tata tertib pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan kenalan sama pemateri kita ya, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih sama kawan cendekia semua, atau justru sebagian di sini sudah mengenal beliau ya. Saya coba bacakan dulu CV-nya. Ini CV-nya banyak banget, panjang banget ya. Teman-teman pengalamannya memang luar biasa ya. Kak Nur Hidayati. Untuk background pendidikannya sendiri, beliau merupakan master di program Islamic Studies
Islamic Studies, Islamic State University Sunan Ampel, Surabaya, ya. Kemudian juga gelar sarjananya juga diperoleh pada Islamic Studies untuk Islamic State University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ya. Pengalaman kerja beliau juga banyak banget, ya. Pertama ada sebagai editor majalah Mata Garuda, ya, beasiswa LPDP. Kemudian juga sebagai Chairwoman of Caraka Publishing, ya, di Tuban. Kemudian pengajar jurnalistik juga di SMA Al-Uswah Tuban, ya. Kemudian sebagai kontributor artikel dan juga sebagai pengajar. Kemudian untuk pengalaman di komunitas dan juga pengalaman atau kerja sukarelawannya juga banyak, yaitu mendirikan wadah baca masyarakat Sanggar Caraka, ya. Kemudian juga aktif di Mata Garuda, di Forum Taman Baca Masyarakat, dan juga di Forum Lingkar Pena. Terus untuk penghargaannya juga ini banyak banget, ya. Ada sebagai delegasi untuk IMAP, ya, tahun 2021. Kemudian juga pemenang pertama Mata Garuda Prize LPDP pada tahun 2021. Kemudian Doctoral Program Awardee of Indonesia Endowment Fund, ya, ini memenangkan beasiswa atau menjadi awardee beasiswa LPDP untuk program doktoral. Kemudian juga top 5 best non-fiction books, ya, atau 5 besar buku non-fiksi dari Forum Lingkar Pena, dan masih banyak lagi nih, teman-teman. Pengalaman risetnya juga banyak, ya. Terus sebagai pembicara juga ada sebagai pembicara pada workshop internasional on Islam Nusantara Research Methodology, ya. Jadi memang pengalamannya nggak main-main. Jadi silahkan teman-teman semua di sini untuk menggali banyak pengalaman, ya, dan juga ilmunya Kak Hidai gimana nih supaya bisa tembus IMAP atau mungkin exchange sejenisnya gitu, ya, secara umum. Oke, baik teman-teman semua. Selanjutnya kita akan langsung sapa nih pemateri kita, yaitu Kak Nur Hidayati atau akrab kita panggil Kak Hidai, ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Kak Hidai, apa kabarnya nih? Malam, Kak Lupita. Sehat di sana? Alhamdulillah sehat-sehat Kak. Cuman hujan mulu nih di sini, lumayan ya. Dingin. Gimana-gimana? Jadi kita langsung ngobrol tentang IMAP. Boleh Boleh Kak. aku sharing ini slide-nya, Kak Lupita? Boleh Kak. Sebentar. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Salam kenal. Saya Hidai. Saya saat ini ada di Tuban. Semoga suara saya bisa jelas ya, dilihat sama teman-teman. Langsung ke ini aja ya, langsung ke IMAP-nya aja ya. Tadi Boleh udah Kak. kenalan. Ayo. Jadi gini teman-teman, saya selalu sampaikan mau beasiswa apapun itu, yang paling baik dan yang paling tepat adalah teman-teman datang langsung ke laman penyedia beasiswanya. Karena dari situ teman-teman nanti akan bisa melihat kira-kira yang eligible untuk melamar itu siapa saja dan apakah teman-teman maksudnya kriteria apa sih yang dicari oleh si penyedia beasiswa. Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi kriteria itu, artinya teman-teman adalah orang yang dicari sama si penyedia beasiswa, insya Allah teman-teman pasti akan keterima. Jadi kuncinya itu aja. Kapan kita akan keterima ketika kita memang sudah memenuhi kriteria dari si pencari beasiswa. Untuk itu teman-teman wajib datang langsung ke web penyedia beasiswanya. Makanya malam ini saya akan ajak teman-teman untuk membaca dan membuka langsung informasi yang ada di Mosaic Connection atau tim IMAP gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti apa yang belum ada informasinya di web tersebut, silakan nanti teman-teman boleh tanya ke saya. Nanti saya akan sharing sedikit pengalaman yang kemarin saya dapat ketika mengikuti IMAP.
Atau kalau nanti informasi tersebut kurang lengkap atau ada yang belum terjawab oleh saya, boleh langsung DM tim IMAP karena teman-teman IMAP nih sangat helpful ya, sangat baik banget gitu ya. Pasti saya yakin nanti teman-teman juga akan dibantu ketika ada yang kurang jelas ketika melamar IMAP seperti itu. Oke, jadi IMAP itu apa sih? IMAP itu program pertukaran muslim gitu ya. Jadi kata kuncinya pertukaran muslim gitu. eh, yang dari Australia datang ke Indonesia, kemudian yang dari Indonesia datang ke Australia. Jadi tujuan dari IMAP ini adalah kita saling bertukar pengetahuan, bertukar wawasan gitu ya. eh, Antar teman-teman Muslim yang ada di Indonesia dengan yang ada di Australia. IMAP ini dari tahun 2002. Makanya kalau sekarang berarti sudah 22 tahun ya, luar biasa. Dan teman-teman bayangkan dari 22 tahun itu alumni-alumninya juga luar biasa yang sekarang sudah dulunya mahasiswa begitu, sekarang banyak yang sudah jadi profesor dan eh, apa ya? Jadi istilahnya alumni IMAP itu eh, punya punya apa ya? Punya komunitas sendiri yang itu alhamdulillah sampai sekarang pun bisa saling berkolaborasi gitu ya. Tidak hanya yang dari Indonesia tapi juga dari Australia seperti itu. Boleh lanjut Kak Lupita? Nah, kenapa harus apply? Kenapa harus melamar program ini gitu? Eh, Over Jadi lebih dari 20 tahun ya, sudah 22 tahun IMAP itu diselenggarakan dan menawarkan banyak sekali pengalaman. Kemudian dari mengikuti IMAP itu kita juga jadi semakin banyak teman yang bisa kita ajak kolaborasi antar komunitas, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga yang dari Australia gitu. Dan tim IMAP itu sangat memfasilitasi, nggak cuman jadi setelah selesai IMAP pun itu kita masih saling bisa komunikasi dan sangat difasilitasi untuk bisa bekerja sama gitu. Kemudian ya banyak sekali wawasan yang kita dapat selama mengikuti IMAP maupun setelahnya gitu ya. Meningkatkan leadership kita juga. Boleh lanjut Kak. Nah, kemudian ini kata kuncinya ya. Jadi siapa sih yang sebenarnya diundang untuk mendaftar IMAP ya? Muslim Community Leaders, Activists, and Change Makers ya. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman adalah leaders, aktivis, dan juga pembuat perubahan ya atau pembuat kebijakan di Indonesia maupun di Australia ya, IMAP ini adalah a lifetime experience ya. Jadi pengalaman yang mungkin hanya akan sekali seumur hidup akan kita ikuti gitu ya karena ikut IMAP memang cuma sekali kesempatannya gitu. Jadi kita akan belajar banyak tentang sosial, kemudian budaya gitu ya, interfaith gitu ya. Kemudian pengalaman-pengalaman bertukar pengalaman antara teman-teman di Indonesia dan Australia gitu. Jadi eh, ini yang dicari. Jadi nanti teman-teman pastikan di dalam CV teman-teman bahwa leadership teman-teman itu pengalamannya apa saja, kemudian aktif di organisasi apa saja, dan kontribusinya selama ini apa saja gitu. Untuk apa ya, menunjukkan bahwa teman-teman layak untuk mengikuti atau dipilih menjadi delegasi IMAP di 2024 ini. Gitu. Jadi, nah, eh, sebenarnya 2021 itu adalah awal kali IMAP diselenggarakan secara online karena COVID waktu itu gitu ya. Cuman karena IMAP sebelumnya itu formatnya adalah offline, jadi ketika sudah memungkinkan untuk diadakan offline, akhirnya teman-teman yang mengikuti delegasi IMAP online ini juga diberikan kesempatan untuk offline dan ini akhirnya eh, delegasi yang 2021 ini menjadi model untuk bisa dibikin IMAP secara hybrid atau ada online komponen dan juga ada in-person program. Jadi ada program yang online dan ada program yang
langsung datang ke Australia untuk yang dari Indonesia dan langsung datang ke Indonesia untuk yang dari Australia. Jadi ada online dan ada offline gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, ini detailnya. Jadi bentuk online komponennya itu seperti apa sih? Ada 2 sampai 3 session per week. Jadi dalam satu pekan itu mungkin ada 2 sampai 3 session seperti itu. Dan ini adalah topik-topik yang akan disampaikan. Jadi eh, semua delegasi baik dari Indonesia maupun Australia itu akan mengikuti program secara online dan dibikin dalam grup-grup seperti itu. Kemudian ada sesi untuk saling berkenalan, sesi untuk sharing ngobrol dengan teman-teman antar negara ini gitu ya, dan mengikuti diskusi-diskusi dengan narasumber yang telah disiapkan oleh tim IMAP ya, dengan topik Islam in our neighboring country, kemudian leadership, youth and education, diversity and inclusion, terus pengembangan masyarakat, women and gender, mental health, dan banyak lagi. Dengan waktu yang memang sudah didesain untuk bisa diikuti dengan nyaman untuk teman-teman baik yang dari Indonesia maupun dari Australia, seperti itu. Kemudian untuk yang offline atau in-person program, boleh dilanjut Kak, Lup. Ini yang online ya. Terus lanjut Kak Lup yang offline. Nanti kalau ini saya jelasin agak cepat aja, kalau teman-teman kurang jelas nanti bisa langsung datang ke webnya IMAP. Nah, untuk in personnya itu nanti kita akan dikasih 10 hari gitu ya, 10 hari kesempatan untuk mengunjungi Australia untuk yang dari Indonesia dan datang ke Indonesia untuk yang dari Australia. Nah, setelah kita dapat apa ya? Istilahnya dapat banyak insight gitu ya dari para narasumber baik dari Indonesia maupun Australia, kita bisa langsung datang ke sana gitu ya dengan program-program yang didesain untuk mengunjungi komunitas-komunitas yang terkait dengan topik-topik yang tadinya sudah diberikan di awal pada saat online program. Nah, at least 2 cities ya, kita akan mengunjungi biasanya itu Sydney dan Melbourne ya. Dan kemudian kita akan bertemu lagi dengan organisasi-organisasi maupun dengan tokoh-tokoh gitu ya, termasuk juga dengan pemerintah, dengan community organization, dengan media, sekolah, universitas ya, maupun dengan organisasi-organisasi gitu ya. Dan nggak cuman itu, tapi juga tempat-tempat yang apa ya bisa kita jadi bisa belajar tentang budaya dan sejarah dari masing-masing tempat ya, baik yang di Indonesia maupun di Australia, seperti itu. Nah, selama kunjungan ini, kita akan bisa bertemu juga dengan teman-teman kita sesama delegasi dari Indonesia maupun Australia. Jadi kalau teman-teman yang dari Indonesia nantinya juga akan diketemukan dengan teman-teman delegasi yang Australia, dan yang Australia nanti juga kita sambut di sini gitu ketika berkunjung. Kalau yang dari Australia biasanya ke Jakarta dan Yogyakarta yang dikunjungin. Kalau dari Indonesia ke Australia biasanya adalah Sydney dan Melbourne. Oke, lanjut Kak Lup. Nah, ini yang wajib banget teman-teman pahami gitu. Jadi eh, siapa saja sih yang bisa mendaftar mengikuti program IMAP untuk 2024 ini berusia 23 sampai 40 tahun ya, dan beridentitas sebagai Muslim karena ini memang pertukaran Muslim gitu ya. Kemudian aktif dan berkontribusi di komunitas. Kemudian citizen or permanent resident of Australia or Indonesia. Jadi kalau mendaftar untuk Muslim Indonesia itu berarti warga atau memiliki permanent resident di Indonesia, dan sebaliknya buat yang mendaftar di Australia berarti dia warga Australia atau punya permanent resident di Australia, seperti itu. Kemudian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bisa
menunjukkan nantinya ya, melampirkan referensi dari 2 atau 3 eh, recommender ya. Jadi ada 2 atau 3 reference dari orang-orang yang paham tentang kita. Bisa itu bos di tempat kerja kita atau bisa juga akademisi yang mengetahui tentang aktivitas dan kinerja kita selama ini seperti itu. Nah, boleh nggak sih kalau yang misalnya dari luar Indonesia saat ini domisilinya tidak di Indonesia, tetapi asalkan dia warga negara Indonesia bisa mendaftar, bisa. Tapi kalau warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, kemarin sempat saya konfirmasi ya saat saya berkunjung ke Melbourne dan kebetulan ketemu sama teman-teman di sana, saya tanyakan boleh nggak sih ini mereka daftar gitu. Diselesaikan dulu kuliahnya seperti itu. Jadi bukan warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Cuman ini masih bisa dikonfirmasi lagi kalau ingin lebih jelas ke tim IMAP gitu. Tapi yang tahun kemarin saya tanyakan itu harusnya yang sudah lulus kuliah dulu gitu. Jadi nanti baru silakan daftar seperti itu. Oke, kemudian CV. CV ini ya udah ada di sini detail-detailnya. Ini akan sangat membantu sekali buat teman-teman ketika menyusun CV. Yang penting ada kontak details ya. Jadi detail tentang informasi teman-teman secara informasi pribadi tentang teman-teman, kontaknya, kemudian medsos juga boleh disertakan kalau itu memang bisa support teman-teman untuk menunjukkan siapa sih teman-teman itu gitu, apa aja aktivitasnya, kontribusinya apa aja. Kemudian date of birth-nya ya yang masih masuk dalam range usia 23 sampai 40, kemudian eh, aktif dalam komunitasnya apa bisa disebutkan atau bisa dikasih linknya sehingga tim IMAP bisa langsung klik dan tahu teman-teman itu aktif di komunitas apa. Kemudian saat ini kerja di mana, terus education-nya, education background-nya ya, kemudian awards atau penghargaan yang pernah teman-teman terima, terus ya publikasi yang relevan dengan topik-topik ini gitu ya. Nah, kemudian ini nanti teman-teman langsung bisa baca sendiri ya di webnya ya. Jadi teman-teman kasih keterangan kerja di komunitas itu dari kapan, kemudian tanggung jawabnya sebagai apa gitu ya. Terus ya kalau misalnya organisasi atau komunitas kita itu biasa pakai singkatan gitu ya, jelasin jangan jangan menggunakan singkatan gitu ya, jelasin itu apa. Kemudian ya tanggal dan jadi ini udah ini ya komplit sekali informasinya, diikutin aja. Kalau ada link publikasi bisa dicantumkan linknya saja seperti itu. Teman-teman tidak harus mengcopy atau melampirkan gitu ya publikasinya seperti apa, tapi cantumkan linknya saja. Itu juga yang dulu saya lakukan. Oke, lanjut. Kemudian letter of motivation. Jadi teman-teman bikin letter of motivation ya. Kenapa sih teman-teman itu harus mengikuti IMAP atau kenapa teman-teman layak untuk dipilih sebagai delegasi IMAP? Apa yang teman-teman ini udah ada kisi-kisinya juga. Jadi saya sendiri kalau bikin motivation letter lebih ke kayak seolah-olah menjawab pertanyaan gitu, tapi nggak hanya itu aja gitu ya. Coba kalau kalau kita jawab pertanyaan kan eh, harapan kita mengikuti IMAP itu apa? Kemudian apa yang bisa ditawarkan? Ini yang penting sih. Jadi eh, tim IMAP sendiri itu akan dapat apa kalau kita yang terpilih? Maksudnya teman-teman mau menawarkan apa sih kalau terpilih gitu? Akan berkontribusi seperti apa nantinya baik pada saat eh, diselenggarakannya IMAP maupun setelahnya seperti itu. Kemudian, nah teman-teman akan sharing atau akan menyampaikan apa sih tentang Islam dan komunitas Muslim di tempat kalian masing-masing, baik di lingkup nasional gitu ya, Islam di Indonesia secara umum maupun di tempat kita gitu, tempat kita atau komunitas kita gitu, komunitas kita yang lebih spesifik itu apa sih yang ingin kita sampaikan
kepada teman kita nanti di Australia yang ingin kita bagikan gitu ya tentang Islam dan Muslim komunitas yang ada di tempat kita masing-masing itu. Keunikan apa gitu. Kemudian topik atau isu yang ingin teman-teman pelajari selama mengikuti IMAP ini apa gitu. Itu yang apa ya, yang ketika membuat letter of motivation yang seringkali saya highlight gitu ya. Apa sih yang membuat saya tertarik banget untuk belajar ini dan isu apa yang ingin saya pahami gitu ya dengan mengikuti kegiatan IMAP ini. Nah, kemudian eh, pengalaman dan pengetahuan teman-teman ketika mengikuti IMAP ini akan dibagikan, akan di-share kepada komunitas dengan cara seperti apa dan kepada siapa. Ini juga wajib ditulis secara konkret gitu ya. Misalnya teman-teman aktif di komunitas apa, nah nanti kita akan share di komunitas itu, yang segmentasenya itu siapa, seperti itu. Dan apa saja yang ingin kita bagikan kepada komunitas awal di mana kita berasal, seperti itu. Kemudian personal foto. Nah, terus untuk persyaratan bahasa Inggris ini biasanya sering ditanyakan ya. Jadi persyaratan bahasa Inggris itu ada beberapa ini. Bisa teman-teman menggunakan TOEFL, paper base ya. Kemudian ITP maksudnya, ITP itu minimal 500, kemudian kalau IBT itu sekian itu ada di situ ya. Kemudian kalau IELTS 5,5, Duolingo juga bisa. Nah, kalau teman-teman nggak yakin gitu ya apakah menggunakan apa namanya scoring test tertentu itu diperkenankan atau enggak, teman-teman boleh nanti DM ke tim IMAP. Terus juga di sini disebutkan bahwa all certificates gitu ya, including prediction or university TOEFL. Jadi teman-teman boleh pakai prediction, nggak harus yang ITP gitu ya. Itu diperkenankan karena pada dasarnya ketika tes nanti teman-teman akan dilihat juga seberapa komunikatif gitu ya dengan para apa namanya dengan para interviewer gitu ya. Kemudian seberapa apa yang teman-teman tulis itu seberapa nyambung dengan kondisi ketika teman-teman tuh di interview gitu ya. Jadi ada di website semua. Oke, lanjut. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Jadi nanti kita masih punya sekitar beberapa hari ya. Nanti pendaftaran IMAP akan ditutup pada tanggal 13 Mei. Kemudian first round-nya pengumumannya itu nanti tanggal 3 Juni. Terus nanti akan ada sesi interview via Zoom di bulan Juni, belum dipastikan tanggalnya. Kemudian online programnya nanti akan berlangsung sekitar Juli sampai Agustus. Dan yang dari Australia berkunjung ke Indonesia sekitar September dan yang dari Indonesia berkunjung ke Australia sekitar November, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu informasi yang dari web IMAP. Kalau teman-teman nanti masih ada yang belum jelas, silakan langsung datang karena saya selalu menyampaikan kalau ke Menti bahwa kita harus cari tahu infonya langsung dari laman utama si penyedia beasiswa, jangan dari halaman yang lain atau jangan dari informasi kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Makanya saya dan kami dari Garda Basa sharing ini karena kemarin banyak yang nanya satu persatu gitu ya. Jadi biar enak sekalian jawabnya, langsung sekalian kita bikinin forum ini biar teman-teman bisa nanya dan yang lain juga bisa saling mendengar jawabannya seperti itu. Nah, dan kami pun langsung ambilkan sumbernya dari web IMAP. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Silakan kita sambung dengan tanya jawab ya Kak Lupita ya, biar teman-teman banyak yang bisa ditanyakan waktunya. Oke, baik. Wah, makasih nih Kak Hidayah. Kita udah tahu gambarannya ya, kawan cendekia semua. Nah, silakan nih untuk informasi lebih lanjutnya tadi sama seperti yang Kak Hidayah sampaikan, silakan untuk kunjungi web resminya IMAP ya di Mosaic Connection itu tadi ya Kak ya.
Ya pokoknya kalau teman-teman ketik IMAP aja 2024 pasti sebenarnya paling atas itu bakalan keluar gitu ya. Oke nih, sebelum ke Kak Hamka ya, dari Kak Dina tadi ada pertanyaan apa nih? Oh, bagaimana kita mengetahui skop apa saja yang akan kita pelajari selama IMAP di Oke. website? Ada yang nyelat, ada di website katanya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Bentar. Mana dulu nih yang harus saya jawab duluan Kak Lupita? Yang itu aja Boleh, dulu, boleh yang ditanyain, boleh dibantu ini Kak Lupita sampaikan satu persatu atau ada yang mau langsung nanya? oke oke. Yang Kak Dina aja mungkin Kak dikasih Gimana gambaran tuh? sekilas aja, kayak skop apa aja sih yang kita pelajari selama IMAP Tadi ada ini Kak Lup, boleh naik yang topik-topik yang tadi di online program? sebentar. Di Ini ya. atasnya Nah, ini. Jadi Islam di negara tetangga, Islam di Australia, dan Islam di Indonesia. Kemudian leadership itu biasanya eh, kita diajak untuk belajar tentang bagaimana leadership di sebuah organisasi tertentu, bagaimana mereka apa ya melakukan kontribusi gitu ya, bagaimana organisasi tersebut memberikan kontribusi, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti itu yang masuk ke leadership. Kemudian youth and education, biasanya kita diajak berkunjung ke sekolah-sekolah di sana dan yang dari Australia juga diajak berkunjung ke sekolah yang ada di sini. Terus diversity ya, apa isu-isu atau apa ya wacana-wacana tentang multikulturalisme gitu ya, terus tentang perbedaan budaya seperti itu. Yang mana kalau saya biasanya compare sih, saya compare apa sih yang sama dan yang berbeda dari Indonesia dan Australia, dan kemudian apa yang ingin saya ketahui tentang itu, gitu. Dari situ itu saya kembangkan eh, motivation letternya gitu. Jadi mungkin bagi orang per orang akan berbeda ya, tapi paling enggak ini nih topik-topik yang teman-teman bisa kembangkan. Dari topik-topik ini mana sih yang teman-teman pengen banget tahu gitu ya, pengen banget belajar tentang bagaimana topik-topik tersebut berkembang di Australia seperti itu. Gitu. Jadi bisa pakai patokan ini terus teman-teman riset juga gitu. Jadi eh, apa ya lakukan riset awal tentang topik-topik ini di Australia itu seperti apa sih. Nanti dari situ biasanya teman-teman akan kepo tentang sesuatu gitu. Jadi menumbuhkan ide tuh kalau saya kita banyak cari tahu gitu. Dengan cari tahu nanti kita akan semakin ada celah-celah yang oh ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, seperti itu baru nanti bisa teman-teman kembangkan di motivation letternya gitu Kak Lupita. Terus apa lagi? oke, baik. Makasih Kak Hidayah. Kak Dina, semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya tadi ada Kak Hamka ya. Silahkan Kak Hamka. Udah raise hand. Boleh Kak Hamka Baik, unmute. terima kasih Sama-sama. untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera kita semua. Terima kasih Kak Hidayah sama Mbak Moderator untuk kesempatannya. Penjelasannya cukup komprehensif gitu ya. Saya ingin bertanya terkait dengan esai. Bisa nggak Mbak Hidayah untuk membagikan pengalamannya dalam menulis esai menjadi sebuah kalimat satu kesatuan paragraf yang seperti cerita seperti itu, storytelling. If you don't mind, would you like to share your kind of essays for us? Be the examples for us kayak gitu. If you don't Oke. mind ya. Ini Ya. nanti satu sesi kelas esai sendiri ya Kak Lupita ya. Iya. Tapi kurang lebihnya gini Kak, kurang lebihnya gini. Jadi, I have another question actually. oke. Ya, pertanyaan kedua saya itu adalah mungkin sama seperti teman-teman yang nanya di kolom komentar juga. Misalkan kita ini kan nggak hanya aktif dalam komunitas Muslim, let's say katakanlah sebuah komunitas, tapi tetap kita juga menjaga sifat keislami kita dalam setiap komunitas gitu. Apakah kita bisa meng-highlight volunteering atau work
activity kita itu dalam sebuah komunitas yang memang sifatnya nggak Islam tapi bring the values of Islam. For example, kayak di agama Islam kita disuruh jaga bumi kayak gitu-gitu kan. Tapi orang-orang di situ inklusif, gak hanya Muslim kayak gitu. Itu yang pertama. Terus sama satu lagi sambungannya adalah gimana kalau misalnya kita itu sudah pernah ngajar di sekolah Islam, tapi beberapa tahun yang lalu, let's say katakanlah 2 tahun yang lalu, kita mau meng-highlight value itu ketimbang value yang baru saat ini gitu. Apakah itu relatable atau seperti apa? That's all my questions. Thank you so much. Thank you so much, Kak. Jadi yang pertama tadi gimana nulis esai yang nyambung ya, yang coherence dan kohesif gitu ya. Ini nanti materi esai sendiri nih bisa mungkin. Jadi kalau saya sih gini, kebetulan saya nulis juga ya. Jadi artinya memang kita udah paham nulisnya gimana yang kohesif dan coherence gitu ya. Jadi isu apa yang mau kita angkat. Kemudian kalau saya sih ini Kak, jadi anggap aja kayak kisi-kisi tadi itu yang Kakak apa ya, step by stepnya nanti di apa ya, ditulis dalam paragraf per paragraf. Kemudian bagaimana untuk membuat satu paragraf itu coherence. Nah, itu nanti bisa belajar akademik IC. Kalau kita nih biasanya ngisi akademik IC. Boleh juga nanti belajar di Garda Bahasa ya, jadi iklan ya. Jadi ini Kak, nanti bisa dipelajari contoh-contoh tulisan yang bagus itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas pastikan bahwa yang ada di kisi-kisi itu semua terjawab. Plus masukkan tentang apa sih yang pengen banget Kakak pelajari. Saya biasanya nggak menjawab langsung dari pertanyaan 1, 2, 3. Saya bahkan berangkat dari isu yang saya pengini gitu ya. Jadi saya akan share tentang apa yang sedikit saya pahami tentang itu berdasarkan riset saya. Kemudian saya akan mempertanyakan apa yang ingin saya ketahui, kemudian apa yang ingin saya nanti cari tahu ketika saya mengikuti program ini. Baru kemudian saya menjelaskan dan beberapa yang ada dalam kisi-kisi itu saya masukkan juga dalam IC saya. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Oke, kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah pengalaman-pengalaman yang di organisasi non-Islam itu maksudnya bukan non-Islam ya, non-Islami tetapi ini ya. Jadi kita IMAP itu menganggap Islam itu sebagai sebuah kesatuan gitu. Makanya topiknya itu juga bukan topik Islamic Studies gitu ya, yang murni gitu ya. Kebetulan memang saya belajarnya di Islamic Studies, tetapi saya juga punya kegiatan di kepenulisan, Kak. Jadi ya pakai contoh di saya aja gitu, saya penulis juga, kemudian saya aktif di organisasi-organisasi kepenulisan, jadi semuanya bisa kakak tulis gitu ya, asalkan nanti apa sih tanggung jawab fungsionalnya di masing-masing organisasi itu juga disampaikan. Pasti semuanya akan ngefek gitu ya dengan Eh, jadi artinya kita mengenalkan Islam bukan hanya Islam sebagai sebuah teori, tetapi juga bagaimana kita berkarya dengan identitas kita sebagai Muslim. Itu apalagi tadi isu lingkungan, isu ini pasti masuk banget lah. Jadi diceritain aja semuanya. Bagaimana kalau kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya? Silakan saja. Yang penting teman-teman pahami adalah bahwa apa yang teman-teman tulis di CV, apa yang teman-teman tulis di esai, itu juga nanti yang akan menjadi apa ya, pertimbangan para interviewer untuk bertanya kepada kakak-kakak sekalian. Jadi kita mau bikin CV kita selengkap mungkin, silakan. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu ketika ditanya. Dan saran saya lebih baik selengkap mungkin sih gitu, daripada kita bolong-bolong nggak menceritakan semuanya sehingga nanti interviewer juga nggak tahu gitu kalau kakak-kakak punya background seperti itu gitu ya. Lebih baik nggak apa-apa ceritakan semuanya, yang penting nanti ketika dikonfirmasi kita juga bisa menjelaskan. Itu ya kayaknya pertanyaannya tadi. Oke, siap Kak Hida, ini lengkap banget jawabannya ya. Oke, tadi ada yang raise hand dulu nih sebelum Kak Sheila dan Kak Uswatun. Ada Kak Algifari, silahkan boleh Kak Algifari. Mana nih? Oke, mana nih Kak Iqbal? Oke. Baik, ya. Oke, mohon izin bertanya. Sebenarnya saya tanya di
yaitu terkait dengan surat rekomendasi. Kalau misalkan kan dua, kalau satunya berasal dari alumni IMAP, apa diperbolehkan? Saya kira itu aja. Terima kasih. Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus dari mana ya, tapi kalau saya sih sarannya ya misalnya kita akademisi berarti dari profesor atau supervisor kita atau dari dosen kita yang tahu tentang kemampuan akademik kita, kemudian dari tokoh masyarakat yang juga kenal sama kita gitu sih. Kalau saya rekomendasikan seperti itu. Mungkin bisa juga menyebut di motivation letter misalnya saya tahu IMAP dari siapa, dari alumni misalnya, itu boleh juga. Tapi kalau rekomendasi boleh juga sih, ada banyak IMAP alumni itu juga banyak ya, ada yang udah profesor juga. Nggak apa-apa sih kalau dianggap bahwa eh, penting untuk menyertakan rekomendasi dari alumni gitu. Tapi kalau saya sendiri sih, misalnya saya diminta gitu, saya merasa saya belum layak gitu kali ya gitu. Kalau misalnya gitu, jadi eh, alumni pun itu nanti bisa lah cari alumni yang memang sudah dianggap sangat kompeten di bidangnya gitu, yang sudah profesor misalnya atau yang sudah jadi tokoh masyarakat. Jadi alumni IMAP tuh saking ini ya, saking banyaknya ya. Ada yang beberapa jadi anggota DPR, kemudian eh, apa di supervise apa namanya profesor juga banyak gitu ya. Kemudian punya eh, jadi tokoh-tokoh di instansi-instansi yang ini gitu ya, yang apa yang cukup berpengaruh di Indonesia seperti itu juga banyak. Jadi monggo aja sih. Jadi saya nggak tahu apakah dengan rekomendasinya dari alumni IMAP apakah itu akan ngaruh banget gitu. Menurut saya nanti juga tergantung sama si pelamarnya. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Oke, Ini baik. banyak yang nanya Kak Lub ya. Ayo Ya, silakan. Biar oke, oke. takutnya nggak ke ini nanti ke bagian waktu. Ayo. Oke, Kak Sheila boleh, Kak Sheila Medina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hidai dan Mbak Lupita ya untuk kesempatannya. Sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan Mas Iqbal terkait surat rekomendasi. Kalau misalnya Mbak saya punya komunitas yang kebetulan isinya juga ya sama kayak saya anak-anak muda gini, tapi mereka sudah menemani saya sekitar 5 tahun ini, jadi saya merasa mereka yang cukup kompatibel untuk memberikan testimoni gitu terkait kegiatan saya. Apakah itu cukup ada nilainya ya? Karena kebetulan kan kalau yang saya lihat tuh di blog-blog orang yang keterima rata-rata surat rekomendasinya dari misalnya atasan tertingginya dan lain sebagainya. Lalu termasuk juga di surat rekomendasi, alhamdulillah saat ini saya bekerja di Kementerian Agama. Apakah sebaiknya surat rekomendasi itu dibuat oleh pimpinan teratas saya atau lebih baik dengan atasan langsung yang melihat gitu kondisi saya selama bekerja gitu. Mungkin itu Mbak Hidayah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu pasti sih apakah harus mana yang lebih baik gitu ya, karena decision maker-nya tetap di tim IMAP gitu kan ya. Jadi kalau saran saya sih pemimpin yang paham betul dengan kita itu juga nggak apa-apa. Jadi atasan langsung kita itu juga oke. Tapi kalau misalnya bisa minta ke pimpinan yang tertinggi di apa skup kerja kita itu juga ya oke juga gitu. Tapi kalau saya sih lebih baik ke orang yang benar-benar kenal kita. Itu akan jauh lebih bagus karena bisa jadi nanti akan dikonfirmasi juga gitu. Dan pengalaman saya sebelum-sebelumnya ya terkait apa namanya referee gitu ya. Seringnya saya memang dimintain konfirmasi dari si referee itu oleh panitia atau oleh penyedia beasiswa gitu. Di hampir beasiswa apapun gitu ya, kebetulan memang saya selalu cari referee, syukur-syukur kalau dia tokoh masyarakat atau tokoh yang nasional, tapi benar-benar kenal kita gitu. Karena biasanya dikonfirmasi juga gitu. Bahkan pernah si referee yang kasih tahu saya gitu. Kemarin interviewernya bilang ke saya, ini ya kamu eh, ini ya kamu kamu rekomen ini ya katanya seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik orang yang benar-benar kenal sama kita, meskipun dia bukan tokoh nasional misalnya, tapi kalau dia mengenal kita, kalau saran saya sih lebih baik itu. Gitu Kak. Oke, siap. Selanjutnya dari Kak Uswatun Hasanah. Gimana Kak Uswatun?
Terima kasih kesempatannya Kak Hida dan Kak Lupita. Sebenarnya ini sudah ditanyakan oleh Kak Iqbal dan Kak Sheila ya. Gitu. Eh, Mohon maaf bertanya, ini Kak Hida dari Tuban ya tadi? Iya, betul. Tuban Jawa Timur? Iya, iya. Kak Hida dari mana? Iya, boleh langsung gimana pertanyaannya, Kak? Biar nanti yang lain kebagian. Mohon maaf. Gini Kak, tadi kan katanya motivation letter sama Ah, surat rekomendasi kan bisa bahasa Indonesia ya. hmm, Itu mempengaruhi nggak dari penilaian juri kira-kira kalau iya. misalkan kita Hmm. ngambilnya bahasa Indonesia saja gitu? Oke, sekali lagi kalau pertanyaan mempengaruhi atau enggak, saya bukan domain saya ya untuk menyatakan bahwa itu mempengaruhi atau enggak karena keputusan itu ada di decision maker. Jadi saya cuma bisa sharing apa yang saya alami dan apa yang kemarin saya tahu seperti itu. Jadi kalau misalnya di detailnya dari IMAP itu menyatakan boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berarti teman-teman boleh menggunakan itu. Tapi kalau nggak disebutkan seperti itu, kalau saran saya sih ya better pakai bahasa Inggris, karena itu bisa sekaligus menunjukkan ke tim IMAP bahwa saya kompeten di bahasa Inggris seperti itu. Jadi sekaligus untuk apa ya, menunjukkan kemampuan menulis teman-teman dalam bahasa Inggris. Seperti itu sih kalau saran saya. Tapi kalau misalnya kok ada disebutkan boleh pakai bahasa Indonesia, berarti nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa itu saya nggak paham juga apakah ini mempengaruhi atau enggak. Seperti itu. Itu ya Kak ya. Oke Kak, Kak mohon maaf satu lagi, kalau misalkan kita mintanya ke orang, ke atasan kita misalnya itu bahasa Indonesia, terus kita translate ke Inggris gitu nggak apa-apa ya? Minta izin aja, minta izin sama si atasan. Tapi kalau saya biasanya gini pengalamannya. Biasanya saya yang buatkan draft. Jadi saya buatkan draft kepada referee saya, kemudian referee saya nanti tinggal ngecek dan tinggal tanda tangan. Seperti itu, Kak. Oke Kak Ida, terima kasih. Oke, baik. Ini merangkum pertanyaan yang di kolom chat ya, Kak Iya, Hidayat. iya. Di Ada format rekor. ini enggak? Format apa? Tadi surat referensi, Kak. Kayaknya nggak Atau ada ya. bebas aja? Bebas. Bebas, bebas, bebas. Oh, Kecuali kalau di situ ada formnya, tapi nggak ada kayaknya. Jadi kalau nggak ada ya bebas aja. Ah. oke, siap. Kalau masalah kemampuan bahasa Inggris mungkin Mhm. di luar kapasitas kita untuk menjawab nggak, Kak Hidayat? Iya, Iya, iya. ya. Kalau bahasa Inggrisnya belum bagus gimana? Kalau bahasa Inggrisnya belum bagus, berarti belajar dulu. Ya. Terus Oke. gini, maksudnya gini, di IMAP itu bahkan kan yang terakhir kemarin kita sempat nanya, boleh nggak sih kalau prediction atau TOEFL like itu pun boleh gitu ya. Dan di sini tadi juga disebutkan ya TOEFL Iya, ada. prediction, TOEFL dari kampus seperti itu. Yang paling penting adalah teman-teman tuh nanti komunikatif gitu ya. Ketika memang teman-teman masuk ke sesi wawancara dan diwawancara oleh para interviewer gitu, teman-teman komunikatif artinya itu sudah jadi apa ya, proof kalau teman-teman tuh memang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bisa nyambung, bisa memahami dan bisa beraktivitas ketika teman-teman berkunjung ke Australia kan seperti itu sebenarnya. Ah. Siap. Nah, tadi masalah keterlibatan dalam komunitas berarti kan nggak harus yang langsung memang komunitasnya secara Islami gitu ya, Pak Hidayat. Jadi boleh komunitas yang kita anggap bergerak di bidang secara umum gitu ya. Mungkin Kemudian boleh saya jelasin dikit ya Kak Lupita biar boleh. ada gambaran teman-teman konkretnya. Jadi kalau saya kemarin misalnya saya punya komunitas kepenulisan gitu ya. Saya kemudian mendirikan taman baca itu juga. Terus saya juga ada komunitas di mana saya jadi narsum untuk kegiatan-kegiatan keislaman juga. Itu disebutkan semuanya nggak apa-apa. Dan waktu itu saya juga ditanyain juga tentang komunitas yang saya bimbing terkait ada namanya Muslimah Shine Tuban yang teman-teman tuh sering kumpul di Sanggar Caraka, kemudian tanya tentang jadi mereka teman-teman muslimah yang baru belajar Islam gitu kan, kemudian bagaimana aplikasi Islam sehari-hari itu ditanyakan ke saya. Nah itu saya jelasin gitu di CV seperti itu. Nah itu juga ditanya-tanyain terus. Kemudian aktivitas saya di literasi itu bahkan yang kayak maksudnya
sekarang pun kami sangat difasilitasi untuk bikin apa ya literasi hub gitu ya dengan teman-teman nggak hanya yang dari Indonesia tapi dengan teman-teman yang di multi apa namanya dengan beberapa negara yang lain seperti itu. Jadi nggak karena saya kuliah di Islamic Studies kemudian saya keterima gitu. Tapi karena aktivitas kita sebagai Muslim di berbagai sektor itu juga ngaruh gitu. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan underestimate bidangnya gitu ya, karena semua itu selagi bisa menunjukkan identitas kita sebagai Muslim dan itu bisa kita share gitu ya, itu akan sangat bernilai gitu. Oke, baik. Makasih Kak Hidayah. Mungkin 2 pertanyaan terakhir cukup ya? Oh iya ya, boleh. Atau nggak apa-apa sih Kak, kalau belum jam 9 nggak apa-apa, Oh gitu. dikasih kesempatan aja, kasihan yang udah gabung dan nanya. Oke, siap. Yang raise hand dulu mungkin ya, Kak Wardatun Nabilah, boleh? Baik, terima kasih Kak Hidayah. Mohon izin bertanya terkait dengan komunitas tadi Kak. Saya ingin mengkonfirmasi kembali, seandainya saya betul-betul seorang akademisi, penelitian saya seputar kampus, kemudian pengabdian kepada masyarakat saya juga seputar kampus, seperti itu dengan masyarakat sekitar, itu bisa dianggap sebagai bagian komunitas nggak gitu Mbak? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Sorry gimana Kak? Saya sambil baca chat jadi Oke. Tentang komunitas tadi, Mbak. Kalau Heeh. misalnya kita betul-betul seorang Mm-mm. akademisi gitu ya, Mm-mm. penelitian kita seputar kampus, pengabdian Mm-mm. kita juga di sekitar Mm-mm. kampus ya dengan masyarakat-masyarakat sekitar, itu bisa dibilang bagian dari komunitas apa tidak gitu, dengan mahasiswa kita lah gitu. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya, ditulis saja sih. Jadi apa peran yang kakak lakukan gitu ya, kontribusinya apa, itu nggak apa-apa sih ditulis aja. Tadi juga ada kan selain leader, kemudian juga aktivis dan changemakers kan tadi. Nah, itu bisa. Jadi apa sih sebenarnya kontribusi yang selama ini dilakukan dan kenapa kakak itu harus banget bisa mengakses IMAP. Jadi bikin alasan yang benar-benar reasonable gitu ya. Kenapa saya layak untuk dapat kesempatan mengikuti IMAP gitu. Apa sih yang pengen saya pelajari nanti dengan mengikuti IMAP dan apa sih yang saya tawarkan setelah saya keterima jadi penerima atau jadi delegasi IMAP itu gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Oke, Gitu. terima kasih, Mbak. Sama-sama. Kak Lupita, ini ada tadi yang bagus nih. Boleh, Kak. Jadi sharing bagaimana profil awardi-awardi seangkatan kakak. Ini nih mungkin dari sini teman-teman bisa banyak dapat insight juga. Jadi kalau yang seangkatan saya itu ada dokter juga, tapi dia juga punya kegiatan di bidang pendidikan. Kemudian ada teman-teman yang bergerak di bidang lembaga pengembangan zakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada teman yang akademisi juga ada dan dia founder dari founder dari diskusi virtual seperti itu tuh juga ada. Kemudian ada beberapa teman-teman yang memang backgroundnya di pendidikan ya, kontribusinya di pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Yang unik itu apa ya? Rata-rata itu sih. Jadi ada yang juga di ICRC Bang Nas itu ya. Jadi itu ICRC itu lembaga, tapi beliau juga beliau anggota dari salah satu ormas yang besar juga gitu. Jadi teman-teman tulis aja gitu. Semakin banyak komunitas teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman juga akan bisa memberikan banyak kontribusi kepada komunitas-komunitas yang minimal kita ikuti dan bisa jadi teman-teman kembangkan lagi dengan komunitas di luar itu seperti itu. Jadi saya bahkan pernah teman saya dulu yang alumni IMAP sebelumnya itu bilang gini, wah Mbak Ide kayaknya ini deh kansnya besar karena punya banyak komunitas gitu. Itu yang saya pegang banget kata banyak komunitas. Artinya kita punya banyak kegiatan, kita bisa itu juga akan punya kans untuk banyak berkontribusi dan bisa sharing sebanyak-banyaknya apa pengalaman dan pengetahuan yang kita dapat dari mengikuti IMAP seperti itu gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Oke, sip. Mantap nih.
terbayang ya teman-teman untuk aktivitasnya apa. Mungkin tadi masih bingung ya aktivitasnya apa nih, cocok nggak sama saya gitu ya, saya eligible enggak gitu ya. Oke, ini dari saya sendiri sih Kak Hidai. Satu angkatan biasanya silakan. berapa orang tuh Kak? Gimana Kak? Satu angkatan biasanya berapa orang Kak? Oke. Kalau yang dulu-dulu ya, setahu saya itu kalau nggak salah sekitar 10, berapa belas gitu ya. Tapi yang angkatan saya kemarin, karena itu online pertama kali, itu 17 dari Indonesia dan 17 dari Australia, seperti itu. Kemudian yang setelahnya, saya kurang tahu pasti. Tapi yang angkatan saya itu 17 orang dari Indonesia dan 17 dari Australia. Ya, mantap Kak Hidai. Oke, lanjut nih yang raise hand Kak Faiko, boleh? Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waalaikumsalam. Lupita, Kak Hidai. Long time no see ya. Tapi Iya Kak. sekarang Oh, sudah ini. Oke, ketemu ya. muka. Saya dulu ini pertama juga ke Kak Hidai juga dari Kak Lupita ini wasilahnya. Sekarang ketemu lagi sama Kak Lupita dan Kak Hidai. Oh ya, ini Kak, pertanyaannya sebenarnya sih lebih detail secara activity-nya itu apa ya ketika misal dapat IMAT gitu, misal ya Kak ya, misalnya berapa lama sih ngerjain apa aja di sana, detailnya misalnya, oh project ini misalnya tentang sustainable development goals misalnya, kan kayaknya masih booming tuh di era pembangunan berkelanjutan. Seperti apa sih Kak mungkin secara detailnya itu Kak yang bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, jadi selama kunjungan 10 hari itu kan singkat banget ya. Kita biasanya kunjungan langsung kita ketemu sama komunitas dan tokoh-tokoh secara personal gitu kan, diajak ke tempat kerjanya masing-masing seperti itu. Mungkin eh, apa ya, kelanjutannya nanti setelah IMAP gitu. Jadi di sana kita belajarnya, kemudian kita ketemu, kita kenalan seperti itu. Nah, setelah IMAP itu nanti kita bisa berkolaborasi seperti itu. Seperti itu sih Kak. Jadi IMAP itu jadi pintunya gitu ya. Yang setelah IMAP itu nggak berhenti sampai di situ, justru disitulah kolaborasi-kolaborasi itu bisa dilakukan gitu. Seperti itu. Oh, Iya. mantap, mantap, mantap. Baik, Kakak, terima kasih. Ya, berlanjut nggih. Mm-mm. Oke, baik. Oke, Lanjut Makasih. ya. terima kasih, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan Kak Silvi. Kak, saya masih mahasiswa sementara di form harus mencantumkan pengalaman profesional. Saya harus isi apa di form berkaitan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan? Oke. Kalaupun masih mahasiswa, biasanya mahasiswa kan tetap juga punya punya kegiatan ini ya, kayak misalnya social work gitu ya. Terus jadi kegiatan voluntarinya apa yang sudah dilakukan. Kayaknya nggak harus profesional, voluntary work juga bisa gitu ya. Kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keorganisasian, terus apa ya, voluntary gitu, kayak gitu bisa dicantumkan. Jadi nggak apa-apa sih, nggak pernah ada salahnya untuk mencoba gitu. Paling nggak nanti Kak Silvi jadi tahu gitu. Oh, seperti ini nih prosesnya untuk mendaftar di IMAP dan sampai di tahap-tahap ini tuh seperti apa jalannya seperti itu. Jadi dicoba aja sih Kak. Jadi untuk pengalaman nanti bisa diisi voluntary works-nya, social project-nya seperti itu. Kegiatan keorganisasian seperti itu bisa. Oke, sip Kak Silvi gitu ya. Jadi dicoba aja biar tahu juga ya Kak Ida ya. Mm-mm. Dan yang penting Kak Lupita, yang penting adalah peran kita di masing-masing komunitas atau organisasi itu kita tulis sedetail-detailnya. Bahkan yang di akademisi tadi, misalnya kita punya mahasiswa yang kita bimbing gitu, kemudian kita bikin kelompok belajar tertentu di bidang apa. Nah, kita jelasin sedetail-detailnya peran kita di situ apa dan skupnya apa, topiknya yang dipelajari apa aja seperti itu. Jelasin aja gitu. Siap Kak. Oke, tadi ada pertanyaan yang resen itu Kak Rahmat Aries ya. Gimana Kak Rahmat? Silahkan, boleh open mic. Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan saya punya komunitas disabilitas dan saya juga person with disability. Dan Boleh lebih keras nggak suaranya, Kak? oh ya,
Ya, kebetulan saya berkecimpung di dunia disabilitas di salah satu kabupaten dan saya juga person with disability dan ya kemarin sempat merancang juga policy brief karena di Kementerian Agama untuk diimplementasikan di di madrasah-madrasah seperti itu. Tapi di lain sisi saya juga aktif di beberapa komunitas yang non Islami seperti itu. Begitu. Menurut Kakak untuk membuat esainya itu lebih gimana gitu, berapa porsi yang kita tuliskan untuk mungkin untuk disabilitas, karena jujur saya pengen banget angkat isu disabilitas di madrasah karena ada santri saya dari disabilitas itu selalu dibully, tapi setelah masuk di program saya alhamdulillah udah open minded teman-temannya seperti itu. Dan apakah ada memang targeted grup gitu kayak AES memberikan mungkin kuota atau porsi untuk teman-teman minoritas seperti itu. Terima kasih. Oke, lagi-lagi kalau soal decisionnya atau porsinya berapa gitu, saya bukan domainnya untuk menjelaskan itu ya Kak, tapi saran saya adalah jujur gitu. Maksudnya dalam menulis apapun, apa yang pengen Kakak sampaikan, disampaikan aja gitu. Kakak saat ini bekerja dan berkontribusi dalam bidang apa, dituliskan aja. Kemudian pengen tahu tentang apa di sana, itu dituliskan aja sejujur-jujurnya gitu, sehingga nanti saat interview itu akan enak sekali gitu loh. Jadi saat interviewer nanti confirm bahwa apa yang ada di tulisan kakak, apa yang ingin mereka tahu dari tulisan kakak itu nanti akan nyambung sekali. Jadi saran saya sih Kak Rahmat nggak apa-apa ditulis aja gitu apa yang jadi kegelisahan kakak, kemudian apa yang ingin diketahui di sana terkait topik yang atau dunia yang kakak lagi tekuni saat ini itu ditulis aja. Dan itu menarik menurut saya sih gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman ya tolong jangan tanyakan ke saya apakah itu ngaruh ke penilaian dan lain sebagainya, saya nggak paham gitu ya. Jadi saya lebih ke apa yang kemarin saya lakukan atau pengalaman yang kemarin saya dapat dengan mengikuti IMAP itu aja sih gitu. Terima Oke, kasih. sip ya, Kak Rahmat Aryas. Jadi intinya nggak usah ditahan-tahan atau mungkin terlalu banyak Betul, berpikir ya, betul. Hidah ya. Iya, Luapkan aja tulis secara aja. tulus. Betul, betul. Oke, ini digabung nih pertanyaan Kak Dina dan pertanyaan Kak Nadia. Nah, mungkin boleh dijelaskan tips-tips wawancara deh Kak. Soalnya Kak Nadia ini tahun lalu sudah mencoba tapi tidak lulus nih. sih. Kak, siapa namanya? Kak Nadia. Kak Nadia boleh on cam dan ceritain nggak menurut Kak Nadia kemarin apa yang kurang srek di Kak Nadia yang mungkin Kak Nadia udah refleksi yang bikin Kak Nadia nggak lolos menurut Kak Nadia sendiri apa? Jadi biar nanti teman-teman juga bisa belajar dari situ dan Kak Nadia sendiri paling nggak juga udah bisa merefleksikan gitu. Terus karena saya kan juga nggak tahu kira-kira yang bikin nggak keterimanya karena apa gitu kan. Jadi mungkin Kak Nadia bisa on cam dan cerita juga. Ayo, silakan Kak Nadia. Mic-nya boleh dibuka. Mana nih Kak Nadia nih? Oke, sambil menunggu on mic-nya mungkin Kak Hidai boleh cerita sedikit mengenai proses wawancara mungkin Kak. Oh ya, oke. Jadi proses wawancara buat saya sendiri sangat mendebarkan Kak Lupita. Jadi bayangkan aja, padahal saat itu saya alhamdulillah ya udah pernah lolos yang ke Jerman, kemudian juga LPDP Master waktu itu alhamdulillah saya setelah jadi awardee ya, saya udah lulus dari program Master LPDP. Tapi saya masih deg-degan gitu ya. Jadi kenapa? Karena saya tahu bahwa yang akan interview saya adalah profesor di bidang yang saya juga geluti. Jadi anggap aja kayak mereka orang-orang yang eh, di posisi yang supervise saya gitu loh. Sehingga deg-degannya luar biasa sih. Sehingga saya bilang, oh my God, I'm so nervous. Saya bilang seperti itu dan mereka bilang nyantai aja, kita kayak ngobrol aja gitu. Jadi mereka juga sangat menyamankan diskusi waktu itu gitu ya. Kemudian juga
ya mereka justru yang bikin bikin tenang gitu. Terus saya pikir ini sih, kalau sekarang saya selalu bilang ke teman-teman yang mau interview itu bahwa anggap aja semua itu proses pembelajaran. Jangan pernah merasa bahwa kita layak, kita wajib berhasil gitu. Kita wajib berusaha, tapi yang bikin kita berhasil atau enggak itu Tuhan gitu ya. Allah yang akan menentukan kita akan berhasil atau enggak. Jadi dengan cara seperti itu kita akan lebih tenang, lebih nyantai, lebih kayak saya bisa masuk ke step interview ini juga adalah proses belajar dan kesempatan yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga dengan cara seperti itu mungkin akan mengurangi nervous kita gitu. Cuman ya bayangin aja gitu ya, saya studinya di bidang Islamic Studies gitu, Kak Lupita, bayangin bahwa kayak ya saya harus menguasai itu di depan mereka gitu kan. Jadi ya bayangin aja betapa nervousnya saya. Meskipun itu bukan interview pertama ya, saya udah pernah beberapa kali mengikuti interview dalam bahasa Inggris dan itu aja masih nervous. Cuman ya saran buat teman-teman itu deh. Jadi eh, diri kita itu wajib berusaha, tetapi yang menentukan kita akan berhasil atau enggak itu bukan kita. Jadi jangan mewajibkan diri kita untuk berhasil gitu. Anggap aja kalau nanti masuk ke sesi interview itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk belajar dengan mereka gitu ya, dengan para interviewer sehingga ya udah santai aja, nothing tulus gitu. Kita nanti lolos nggak lolos itu Allah yang menentukan dan Allah yang tahu yang terbaik. Jadi ya udah gitu. Gitu sih biar biar kita itu tenang gitu loh gitu. Siap, Kak Hidai. Jadi yang wajibnya wajib berusaha ya, Kak ya. Wajib Kalau berusaha. kalau udah dibebankan harus lolos, Ya, nanti malah. bayangin aja kan, bayangin aja gitu. Oke, siap. Kita beralih lagi kepada yang raise hand nih. Ada Kak Mega Anindiawati. Silahkan, boleh Kak Mega. Ada Kak Mega. Ya, terima Oke. kasih. Tadi sudah disampaikan ya pertanyaan interviewnya apa saja dan tipsnya biar lolos gitu. Cara Oke. menjawabnya mungkin. Terima kasih. Oke, jadi terkait apa yang akan ditanyakan ya, pastikan kakak-kakak mengecek kembali apa yang sudah ditulis. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi pertanyaan antara aplikan satu sama yang lain itu berbeda. Karena wawancara itu sebenarnya adalah verifikasi dari apa yang kita tulis gitu. Jadi saya tadi sebelumnya bilang bahwa teman-teman kalau mau nulis CV selengkap-lengkapnya silakan, tapi yang penting nanti bisa mempertanggungjawabkan itu saat interview. Jadi pada dasarnya interview itu sesi verifikasi apa yang kita tulis itu benar enggak dan detailnya seperti apa sih dari apa yang kita tulis itu gitu Kak. Jadi satu peserta atau satu pelamar dengan pelamar yang lain bisa jadi pertanyaannya akan berbeda. Kalau saya kebetulan karena mahasiswa Islamic Studies, kemudian ada beberapa komunitas yang saya kelola, kemudian ada beberapa riset yang saya tulis gitu, ya itu yang ditanyakan gitu. Jadi pada dasarnya interview itu selalu menanyakan apa yang sudah kita tulis sih gitu. Jadi pastikan sebelum teman-teman itu menghadapi sesi interview, baca kembali apa yang sudah kita tulis, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang nggak sinkron dengan itu gitu. Jadi selama kita benar-benar jujur dengan apa yang kita tulis dan tidak hanya jujur ya, tapi mungkin ada pengalaman yang dulu-dulu sekarang udah lupa, nah itu pelajarin lagi gitu, karena itu tahu jawab kita, suruh siapa udah nulis gitu ya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Siap, Kak Hidai. Oke, dari Kak Lulu nih, apakah 23 tahun itu jika kelahiran 2001 bulan Desember? Oke, jadi pada saat ditutup ya nanti 13 Mei itu belum ulang tahun gitu, Kak, ulang tahunnya Desember. Eligible nggak tuh Kak masuknya? Tadi kayaknya ada deh Kak di itu. Nanti coba dibaca lagi ya Oh iya. di web ada kayaknya tadi yang dia itu kelahiran tahun berapa dan bulan apa gitu. Kalaupun nggak ada nanti silakan ditanyain ke tim IMAP deh. Oke. Pasti ada ininya ya. Atau Oh, kalau misalnya mau nyoba aja. Kalau saya sih nyoba-nyoba aja. Diterima nggak diterima itu nanti urusan belakangan gitu. Yang penting bagi saya ya melamar itu sudah kita memberanikan diri untuk belajar sesuatu. Itu yang penting sih buat saya. Jadi kita berani melamar, kita artinya belajar sesuatu yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu.
Dan itu sudah kesempatan yang luar biasa kalau menurut saya. Oke, siap. Jadi dicoba aja dulu ya, Kak Hidayah. Oke, dari Kak Amni nih, kalau sebagai volunteer berarti Mm-mm. nggak apa-apa masukin aja gitu ya, Kak ya? Masukin aja. Kemudian oke, jika terpilih apakah boleh mengajak pasangan atau anak saat program offline-nya, Kak? Boleh, kemarin ada yang ngajak pasangan dan ngajak anak, tapi nanti kalau untuk pasangan dan anaknya biaya sendiri seperti itu. Tapi boleh. Oke, siap. Kemudian sebentar. Oh, ini ada Kak Farel bantu jawab ya. Oke, jadi kalau dalam range usianya tuh punya prioritas utama ya, gitu. Untuk yang tadi ya, masalah umur ya. Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya partisipan lain ada yang nggak Ah, ya, ya. eligible nih, ya mungkin yang beda-beda dikit bisa masuk Ya. gitu ya. Makasih Kak Farel. Oh, oh iya, yang Kak Nadia tadi, Kak, sepertinya belum sudah siap on cam. Oke, siap. Kak Oke. Nadia, boleh berbagi nih, gimana pengalaman tahun kemarin? Ah. Silakan Kak Nadia. On mic dulu, Kak. Ah, ah, ah. Nggak on cam nggak apa-apa. Yang penting on mic. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pengalaman tahun lalu sih ya, saya ikut IMAP juga. Tapi ya sedikit kecewa karena nggak lulus kan. Jadi saya dapat email dari IMAP-nya kalau kekurangan saya itu di aplikasinya. Tapi yang saya tahu aplikasi saya itu semua yang sudah disebutkan poin-poinnya itu sudah terpenuhi gitu kan. Saya juga bingung, yang maksudnya kekurangannya itu di mananya kayak gitu Kak. Apakah di desainnya ataupun di surat referensinya, karena waktu itu saya minta referensi dari kepala sekolah. Kebetulan saya ngajar di TK Islam juga, jadi saya pikir relate kan, jadi saya mintanya ke kepala sekolah. Dan juga saya mau bingung juga, maksudnya yang nggak lulus tuh di mananya gitu kan, nggak tahu pun mau nanya kemana gitu waktu itu. Jadi pembelajaran juga mungkin ke depannya apa yang kurang gitu Kak. Gitu. Jadi kalau semua administrasi itu udah lulus, ini saya juga perkiraan ya, nggak bisa memastikan. Mungkin ada prioritas, Kak. Ada Gitu ya. prioritas, topik-topik yang didahulukan, maksudnya apa ya, wilayah apa ya, wilayah kontribusinya itu di bidang mana yang nantinya mungkin ada klasifikasi gitu ya, eh, apa siapa yang nanti akan, atau mungkin tim itu juga compare antara pelamar satu dengan yang lain sehingga pada akhirnya mereka akan membuat prioritas siapa saja yang nantinya dipanggil untuk wawancara dan siapa yang enggak, karena kan nggak mungkin semuanya dipanggil wawancara karena pasti akan sangat makan waktu juga. Jadi itu keputusan dari tim IMAP sih, tapi selagi apa namanya dokumennya semuanya komplit, berarti mungkin ada kebijakan tertentu dari tim IMAP terkait siapa saja yang diprioritaskan untuk lolos ke interview. Sepertinya seperti itu mungkin Kak ya. Boleh Kak tanya lagi Kak? Oh iya Ini boleh. mengenai CV. CV ini kan ada diminta untuk masa organisasi kan, maksudnya list organisasi. Boleh nggak kita masukkan organisasi yang dulu pernah kita ikuti, tapi kita sekarang udah nggak lagi pengurus Kak? Oh iya, kan nanti kita sertakan juga waktunya ya Kak ya. Jadi misalnya dulu kita pernah ada di organisasi apa, nah itu periode kapan sampai kapan. Boleh Kak seperti itu. Terus kita jelaskan peran kita di situ apa, seperti itu. Yang penting ada lini masanya disebutkan. Jadi sejak kapan sampai kapan, atau sejak kapan sampai sekarang, seperti itu. Jadi setiap nulis CV gitu ya, pengalaman profesional, kemudian pengalaman voluntari gitu, itu selalu harus kita sebutkan itu kapan sampai kapan, apakah kapan sampai sudah berakhir berarti tahun kapan sampai tahun kapan, atau kapan sampai sekarang, seperti itu gitu Kak. Boleh disebutkan, yang penting jelas detailnya.
Kalau misalnya posisi di organisasi kita itu bukan pengurus inti, Kak, misalnya kita bukan ketuanya, bukan wakil bisnisnya, tapi cuma anggota biasa tuh bisa nggak, Kak? Boleh saja, mungkin kakak meskipun jadi anggota biasa katakanlah ya, tetapi pernah berkecimpung dalam kepanitiaan tertentu. Nah, dijelasin juga di kepanitiaan itu kakak punya kontribusi apa seperti itu. Misalnya tidak pengurus inti, tapi pernah jadi ketua panitia apa. Nah, apa yang kakak lakukan di situ? Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak, infonya. Semoga Sama-sama, Kak. Iya, Kak Nadia, makasih nih sharing-sharingnya. Oke, ini pertanyaan yang menarik buat saya dari Kak Yasmin ya. Halo Kak, izin bertanya, kalau tidak salah tadi Kakak menyinggung kita perlu menyampaikan apa yang dapat kita berikan buat AIMEP. Boleh nggak Kak sharing sebetulnya apa yang bisa kita berikan terhadap AIMEP? Apakah cukup hanya dengan berkontribusi aktif saat program? Terima kasih Kak. Oke, iya. Iya, kalau saya ini ke saya pengalaman saya aja ya. Jadi karena saya nulis, kemudian saya juga kontributor majalah gitu ya. Jadi saya punya kesempatan untuk apa yang saya ikuti, apa yang saya dapatkan dari IMAP itu saya menjanjikan akan saya tulis misalnya ya seperti itu. Itu ketika saya adalah penulis. Nah, kakak misalnya punya kontribusi di bidang apa? Atau misalnya gini, itu akan saya share dalam kelas-kelas dengan komunitas saya di mana gitu. Jadi sekonkret mungkin sih kita punya komunitas apa, kemudian itu akan kita share dengan siapa, kemudian kita misalnya nantinya akan membuka kolaborasi kita dengan teman-teman yang di bidang apa, nah seperti itu. Atau kita nantinya ingin membuat apa seperti itu. Itu bisa kita sampaikan, Kak. Dan itu ditagih sama teman-teman tim IMAP ya. Jadi jangan asal nulis. Maksudnya teman-teman tim IMAP tuh bener-bener gitu, sungguh-sungguh untuk pengen kita itu berkolaborasi dengan sesama alumni, baik itu di Indonesia maupun di Australia gitu. Seperti itu. Dan kita sendiri yang dari alumni kita beberapa kali berkolaborasi gitu ya, baik yang kolaborasi yang internal kita antar alumni maupun yang difasilitasi langsung atau di yang melibatkan tim IMAP maupun yang tidak melibatkan tim IMAP. Jadi sampai sekarang kayak kita udah kayak keluarga, misalnya ini butuh bantuan apa gitu. Jadi misalnya gitu, kita reunian waktu saya reunian dengan 3 orang temen gitu langsung sekaligus bikin seminar gitu ya. Jadi langsung ini saya diminta jadi narsum misalnya sama teman saya di pesantrennya teman seperti itu. Kemudian kita antar delegasi gitu, antar alumni kita bikin event apa gitu ya yang melibatkan teman-teman alumni seperti itu. Hal-hal yang seperti itu sering gitu. Jadi itu salah satu yang bisa teman-teman janjikan atau tawarkan gitu. Dan jangan lupa bahwa itu janjinya beneran gitu. Nanti akan ditagih gitu ya. Seperti itu. Siap, Kak Hidai. Jadi jangan buat lolos menjanjikan hal yang manis-manis. Oke, ada tanggung jawabnya ya Kak ya. Oke. Oh ya, ini dari Kak Uswatun Hasanah mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman yang dari luar Jakarta gitu ya. Nanti kalau misalnya terpilih nih diberangkatkannya ke Jakarta atau gimana nih gitu Pak. Oh, pada saat ada kunjungan ya delegasi dari Australia ke Indonesia. Kita hadir nggak nih kalau misalnya lolos Kak? Oh, jadi kalau teman-teman Australia datang ke sini kita ikut harus menyambut nggak gitu. Kalau yang itu opsional. Jadi kalau kita bisa misalnya datang ke Jakarta atau ke Jogja opsional aja, yang bisa aja. Tapi kalau nanti pas keberangkatan kita ke sana gitu ya, jangankan yang dari Indonesia, kemarin ada teman kami seangkatan tuh yang dia itu udah domisili di Jerman gitu ya, karena ikut suami. Jadi dulu waktu tahun 2021 dia masih tinggal di Jakarta, kemudian dia nikah dan tinggal di Jerman gitu. Itu sama IMAP di cover juga gitu penerbangannya
Jadi IMAP tuh full cover lah ya. Jadi dari depan pintu rumah gitu istilahnya reimburse ya, reimbursement-nya full cover gitu ya. Bahkan yang misalnya dari Jerman pun ya di cover gitu, dari Jerman ke Indonesia, kemudian yang dari Indonesia ke sana seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang menyambut teman-teman dari Australia itu opsional, tapi kalau nanti yang untuk kita diberangkatkan ke sana, insya Allah tuh full cover semuanya. Untuk apa transport, kemudian akomodasi H-1 pun ketika kita mau siap-siap berangkat itu juga di cover gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Oke, baik Kak, siap. Selanjutnya, oh berarti kalau yang sifatnya opsional tadi nggak diwajibkan ya Kak ya? Nggak Kalau diwajibkan. bisa silahkan gitu ya. Mm-mm. Oke, dari Kak Mega nih terkait wawancara juga, apa ada pertanyaan terkait Islam di Australia dan Indonesia? Mungkin pengetahuan kita ditanyakan juga nggak nih Kak Hidayat? Kalau pengalaman saya sih, saya lebih diobok-obok ke apa yang saya tulis sih ya gitu. Karena memang ya kebetulan aku juga Islamic Studies gitu ya. Jadi kan ini banget gitu. Maksudnya target banget itu untuk ditanya-tanya gitu kali ya. Tapi saya yakin teman-teman di bidang apapun itu gitu, apa ya apa yang teman-teman tulis itu pasti akan dikonfirmasi dan ditanyakan. Maksudnya ditanyakan tuh gini, seberapa teman-teman itu seberapa mirip atau seberapa cocok sih, seberapa paham teman-teman, seberapa pas apa yang jadi pemahaman dan mindset teman-teman tuh dengan visi misinya atau dengan mindsetnya IMAP. Itu penting banget. Jadi seberapa nyambung sih teman-teman sama apa yang akan disampaikan di IMAP, seperti sama topik-topik IMAP itu seberapa nyambung. Itu sih. Jadi apapun background kalian, yang jelas akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi seberapa nyambungnya teman-teman untuk mengikuti IMAP gitu. Tapi terkait pertanyaannya seberapa apa ya istilahnya, ya itu nanti balik lagi ke background teman-teman dan apa yang teman-teman tulis di essay. Menurut saya gitu sih kayaknya. Oke, siap. Jadi intinya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita tuliskan ya Kak Hidayat. Oke, terakhir mungkin dari Kak Denok ya, karena udah overthinking tawaran kontribusinya ini harus yang besar gitu Kak, karena skalanya udah internasional. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kayak misalnya gini Kak, misalnya kita kerja di sekolah atau di pesantren, di kampus gitu ya. Sesederhana misalnya kita nanti akan ngundang teman-teman kita dari Australia untuk berkolaborasi, memberikan apa ya diskusi atau memberikan insight kepada peserta komunitas kita atau kepada mahasiswa kita, peserta didik kita, itu juga sudah sebuah kolaborasi gitu. Jadi apa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memberi nilai tambah di komunitas kita gitu. Ya berangkat dari komunitas kita dulu aja gitu. Yang apa sih yang benar-benar spesifik yang dibutuhkan di komunitas kita dan itu bisa kita dapatkan dari teman-teman yang kebetulan nanti bisa menjadi narasumber kita misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu juga bisa. Oke, siap Pak. Nah, kalau misalnya yang Kak Hidayat sendiri apa ya, yang Kak Hidayat sendiri lakukan itu kontribusinya apa? Terus ada nggak sih dari teman-teman seangkatan Kak Hidayat sendiri yang mungkin kontribusinya unik nih atau menginspirasi gitu Kak? Iya, jadi kalau kami seangkatan tuh ini ya konkret-konkret. Jadi saya misalnya ketemu sama teman, kebetulan dia juga suka nulis, kemudian saya diminta untuk jadi narasumber di pesantrennya, memberikan insight tentang kepenulisan atau tentang apa namanya hal-hal yang sifatnya nyambung sama sama apa yang minat bakat adik-adik di pesantrennya seperti itu. Kemudian ada teman kami yang punya sekolah di tempat yang lumayan ini ya
3T gitu ya, yang 3T lah ya, bukan lumayan 3T. Terus kemudian kita sumbangin buku-buku kita gitu ya. Kebetulan Sanggar punya buku dan dia membutuhkan buku. Nah, kita kirim-kiriman buku. Kemudian juga eh, kita bikin acara bareng gitu ya. Kemudian kita berkontribusi di masing-masingnya. Misalnya saya sebagai apa, terus yang lain sebagai apa, seperti itu. Kemudian ini juga sama IMAP sebenarnya lagi difasilitasin, cuman karena saya masih repot jadi belum bisa merespon. Jadi kita dibikinin literasi hub gitu ya, yang eh, antar. Jadi IMAP tuh senang banget kalau kita yang punya satu concern gitu ya dengan teman-teman di Australia terutama itu dibikinkan satu kelompok gitu, kelompok diskusi gitu ya, yang nantinya itu nanti akan bisa bikin event yang lebih besar dan bermanfaat buat masyarakat, tidak hanya dari satu negara tapi dari negara-negara yang terlibat itu. Karena selain IMAP kan ada AAMAP ya. AAMAP itu lingkupnya bukan hanya Indonesia Australia tapi teman-teman di Asia gitu ya. Malaysia, Filipina seperti itu. Nah gitu. Jadi teman-teman IMAP tuh sangat memfasilitasi hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau mereka tahu bahwa oh ini kompetensinya di bidang ini nih, ayo kita kelompokin, ayo kita dorong untuk bikin sebuah kegiatan seperti itu. Teman-teman IMAP, tim IMAP tuh seperti itu. Dan Oh, sangat open gitu ya, sangat open hmm. sama kita. Misalnya kita membutuhkan apa, butuh kontaknya siapa, seperti itu, sangat bisa dibantu juga gitu. Jadi nggak beres program dilepas gitu ya, kayak nggak Iya, ada enggak impactnya dong. lagi. Enggak. Iya, iya. Jadi insya Allah apa ya manfaatnya buat komunitas kita, buat diri kita pribadi itu sangat luar biasa sih. Siap, Kak Hidai, mantap nih. Jadi makin semangat untuk mencoba ya, teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman yang merasa masih ragu atau aduh kayaknya saya pesaing-pesaingnya keren-keren nih dicoba aja dulu ya, Kak Hidayah. Siapa tahu teman-teman lah justru yang memang dianggap cocok ya untuk mengikuti program IMAP di tahun ini. Oke, Saya ada satu cerita Kak Lumita. boleh Kak. Jadi dulu kan aku waktu ini ya online program yang pertama ya. Jadi waktu itu sempat mikirnya gini, online nggak seru gitu kan. Iya. Gitu. Sampai akhirnya apa namanya pendaftarannya tuh ditunda gitu. Padahal udahlah skip gitu gayanya gitu. Skip lah gitu. Ternyata pas udah tak skip itu ada info bahwa pendaftarannya ditunda apa deadline-nya ditunda gitu. Lah, terus ada kakak kelas yang bilang dan kebetulan dia alumni juga, ayo coba daftar gitu. Terus waktu itu aku pikirnya gini, jangan-jangan kesempatanku yang online ini nih gitu karena mungkin nggak banyak yang daftar juga saat online gitu. Kalau pas offline kan pasti banyak banget gitu yang pengen daftar gitu. Jangan-jangan rezekiku yang online. Terus saya mikirnya gini, nggak apa-apa deh misalnya kok saya nggak bisa berkunjung ke Australia gitu. Karena bisa masuk dalam komunitas IMAP gitu ya dengan alumni-alumninya yang keren-keren itu bagi saya sudah sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi saya bikin apa ya? Saya merasa kita tulus belajar aja deh, jangan ngarep-ngarep harus dapat fasilitas ini atau itu gitu. Tapi ternyata tim IMAP nggak gitu aja gitu. Kasihan sama kita-kita yang belum sempat berkunjung ke Australia. Jadi dua angkatan yang nggak berangkat waktu itu karena COVID itu tetap diberangkatkan gitu. Dan itu akhirnya malah jadi model kegiatan yang hybrid ini gitu. Karena mereka melihat angkatan 2021 itu online tapi kekerabatannya, kekeluarganya luar biasa gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman nothing tulus apa ya? Seikhlas itu aja deh kalau mau ikut kegiatan dan jangan wajibkan diri kalian untuk berhasil. Yang wajib adalah untuk berusaha gitu. Mantap Kak Hida, ini tipsnya ya supaya kita juga dalam berusahanya nggak beban ya Kak ya. Jadi Bener pokoknya banget. total aja berusaha, urusan nanti berhasil atau enggak ya pasti Allah melihat kita ini layak atau enggak. Bener banget. Oke, mungkin kita cukupkan ya Kak Hidai dan teman-teman semua. Wah luar biasa nih. Saya izin stop share ya.
Luar biasa nih malam hari ini diskusinya seru banget ya. Informasi dari Kak Hidai juga membuka wawasan kita terhadap IMAP dan apa aja yang perlu kita persiapkan ya nanti untuk aplikasinya. Teman-teman masih cukup ada waktu ya 13 Mei. Ayo dipersiapkan dengan baik ya teman-teman semua. Pertanyaan teman-teman juga bagus-bagus ya. Memantik kita semua untuk dapat pengetahuan lebih. Oke, sama-sama teman-teman. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu yuk. Boleh dibuka dulu nih kameranya. Ayo. Ada Kak Waiko, yang lain ayo. Mana nih Kak Rahmat? Oke, Kak Nadia mana nih? Oke. Kak Azari, oke siap. Kak Zaki, siap. Oke, saya hitung ya teman-teman dari 3 sampai 1. Ini ada 2 page nih, page 1 dulu ya. 3, 2, 1. Oh, sebentar. Kehalang ngechat. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Sebentar, izin save dulu. Nanti baru 1 page lagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, 1 lagi. 3, 2, 1. Sip, mantap. Makasih banyak ya teman-teman. Oke, sama-sama teman-teman semua. Ya, makasih kehadirannya teman-teman. Bahkan ada yang lagi di Melbourne, pasti udah tengah malam nih Mbak Ais. Makasih ya udah mau bergabung. Siap. Makasih teman-teman Makasih banyak semua. teman-teman semua ya. Oke, baik Kak Hidai dan teman-teman semua ya. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung sesi webinar malam hari ini. Luar biasa sekali. Izinkan saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita, Kak Nur Hidayati, yang sudah memaparkan materinya dengan baik sekali, lengkap ya. Memantik semangat kita untuk join. Ayo tahun ini ya, teman-teman masukkan aplikasinya ke IMAP. Saya pengen lihat nih nanti pengalaman teman-teman ya. Semoga ada yang lolos peserta malam hari ini. Kita bisa sharing-sharing lagi. Dan tentu saja saya juga mau terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah bertanya, udah semangat, luar biasa teman-teman. Saya Lupita Lestari dari tim Garda Bahasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian dan penyajian. Jaga kesehatan selalu teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Iya. Thanks a lot buat Kak Hidai sama Kak Lupita. Oke, Kak Aisyah, sama-sama. Kak Faiko, Kak Uswatun, Kak Mega, dan yang Makasih lainnya. Kak Lupit. Oke, Ama. Kangen nih, udah lama ketemu Ama. Yuk, jajan yuk. Oke, siap. Sip. Oke, teman-teman, saya boleh end meeting ya. Sampai jumpa.